Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya berharap kita semua tetap dalam kondisi sehat dan baik-baik saja, dan tetap semangat. Nah, pagi ini kita akan memulai hari kita bersama-sama dengan bersekutu dan merenungkan akan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bagian dari Ulangan 32 ayat 11 sampai 12 gitu ya. Hanya 2 ayat gitu ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Ulangan 32 ayat 11 sampai dengan 12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya.
mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Sekali lagi, Ulangan 32 ayat 11 dan 12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Hari ini adalah akhir bulan Maret, gitu ya, dimana bulan Maret ini kita awali dalam segala persoalan wabah ini, begitu kan ya. Padahal di Februari kita masih tenang-tenang, kita masih menganggap itu jauh di negeri sana, gitu ya. Tetapi pada waktu kita ingat, pada waktu awal Maret mulai kekhawatiran itu muncul, gitu ya, dengan adanya beberapa orang yang terkena COVID-19 ini. Dan sampai hari ini pun kita sudah lebih dari 2 minggu, gitu ya, untuk menjaga jarak dan berada di rumah masing-masing. Nah, pada saat kita mencoba untuk menghayati wabah ini, gitu ya, yang mungkin tidak mengenakan bagi kita semua dalam mau beraktivitas, bekerja maupun juga beribadah, gitu ya. Apa yang Tuhan ingin katakan di dalamnya, gitu ya. Kalau kita mengacu pada Ulangan 32, gitu ya, itu menjadi sebuah ungkapan dari bangsa Israel, gitu ya. Si penulis itu mengungkapkan betapa kasih Allah itu begitu besar, gitu. Di awal-awal ayat tersebut menyatakan kebesaran Allah dan bagaimana cara Tuhan memelihara Israel. Dan kalau kita melihat di ayat 11 dan 12 ini menjadi satu bentuk cara Tuhan memelihara bangsa Israel. Nah, di ayat ke-11 itu dinyatakan ada gambaran si sang penulis mengibarkan seekor Raja Wali. Raja Wali adalah burung yang tangguh dalam menghadapi badai, yang kekuatan sayapnya itu membuatnya dia bisa terbang tinggi mengatasi awan. Dan matanya yang begitu tajam itu dapat melihat mangsa-mangsanya dari kejauhan, dan kemudian menukik begitu cepat ke bawah, dan kemudian langsung naik ke atas kembali. Tapi kekuatan terbang Raja Wali ini tidak serta-merta hadir begitu saja. Kalau kita melihat ataupun kita tahu Raja Wali membuat sarang-sarangnya itu di pohon-pohon yang tinggi ataupun di puncak tebing, di bukit-bukit tinggi, gitu ya, sehingga anak-anaknya aman di situ, dan anak-anaknya tinggal tetap di situ. Sang ibu ataupun sang induknya ini akan mencari makanan, dan anaknya tinggal memakan makanan yang dibawa oleh ibunya. Tapi di satu waktu, di satu titik di mana dirasa anaknya sudah siap, maka dia menjungkir balikkan sarangnya supaya anak-anaknya terjatuh dari tebing itu atau dari ketinggian itu, dan memaksakan dirinya untuk mengepakkan sayapnya. Tapi si induk tidak akan membiarkan sampai jatuh ke tanah ataupun ke tebing itu. Dia akan menolong, dia akan mengangkat kembali anak-anaknya dikala sudah hampir jatuh menyentuh tanah ataupun tebing itu, dan kemudian mengangkat tinggi lagi, dan kemudian membiarkan dia terjatuh lagi hingga anaknya kuat dengan sendirinya untuk terbang melintasi langit biru. Itulah pula yang mungkin sedang terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam segala pencobaan dan persoalan ini, Tuhan membiarkan terjadi dalam hidup kita supaya kita makin kuat, supaya kita makin teguh di dalam iman kita, supaya kita bisa terbang melintasi awan gelap dan menemukan sinar terang di balik awan gelap itu. Kalau kita terus-menerus duduk diam dalam zona nyaman kita, mungkin kita akan menjadi jemaat yang suam-suam kuku,
yang setiap kali hari Minggu datang ke ibadah dan hanya duduk diam. Tetapi hari ini kita harus dengan inisiatif sendiri mencari dan membuka video, dan kemudian dengan sendirinya memaksakan diri dengan sendirinya untuk menyediakan kesempatan ataupun waktu berdoa kepada Tuhan, merenungkan bagian firman Tuhan yang tadinya tinggal datang dan membawa diri tiap minggu. Tapi hari ini kita pun juga harus mengusahakan diri untuk menjaga diri kita, menjaga rohani kita dengan memberikan ataupun juga dengan membaca hal-hal yang positif dan juga membagikan hal-hal yang positif. Oleh karena itu iman kita menjadi iman yang tidak hanya menerima, tapi iman yang aktif, yang bukan hanya pasif tapi juga proaktif. Sehingga saat-saat inilah kekuatan sayap kita sedang diuji, dan di saat kita lengah, Tuhan pun akan memampukan kita untuk mengangkat kita kembali, sehingga satu kali nanti kita mampu dengan iman yang kuat kita terbang melewati setiap badai kehidupan ini. Dan pada saat kita melihat diri kita, kita pun juga diberikan kesempatan untuk melihat orang-orang di sekeliling kita. Marilah kita juga menolong mereka, menolong saudara-saudara kita untuk bisa melewati masa-masa sulit ini. Oleh karena itu, biarlah kita selalu mengingat kekuatan kita hanyalah datangnya dari Tuhan. Dan biarlah Bapak Ibu sekalian, kita akan selalu mencoba untuk menggantungkan dan belajar terus menerus melakukan apa yang kita yakini, apa yang kita doakan, apa yang kita imani selama ini. Dalam segala keterbatasan kita, maka kita pun mampu untuk mendoakan maupun juga merasakan, mendukung orang-orang yang ada di sekeliling kita yang membutuhkan dukungan dan kekuatan dari kita. Dan sebelum kita akan menaikkan doa syafaat kita, mari kita menyanyikan satu lagu dari PKJ 307, Tuhanlah Kekuatanku. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Dialah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa di tengah segala situasi ini kami boleh belajar mengepakkan sayap kami, Tuhan, sehingga sayap iman kami boleh mengatasi setiap persoalan-persoalan dalam kehidupan ini, Tuhan. Dalam awan-awan yang gelap kami boleh menembus semuanya itu dan melihat cerahnya matahari bersinar di balik awan itu, Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh terus-menerus belajar menggantungkan diri kami kepada Tuhan,
dan menolong kami untuk juga bersama-sama mengusahakan apa yang kami bisa lakukan bagi sesama kami Tuhan. Dan terlebih saat ini kami ingin mendoakan bangsa dan negara kami ini Tuhan, di mana pemerintahan berjuang untuk mengatasi semuanya ini Tuhan. Biar Tuhan sendiri memberikan kekuatan dan hikmat-Mu Tuhan, sehingga setiap hal-hal baik yang boleh dirancangkan oleh pemerintahan boleh membuahkan hasil Tuhan. Dan biarlah garda terdepan kami Tuhan, para dokter, perawat, dan tim medis Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, kesehatan dan perlindungan yang sungguh Tuhan, sehingga pada saat mereka menangani setiap masyarakat yang terkena ataupun sakit Tuhan, mereka juga boleh tetap sehat Tuhan, mereka juga boleh tetap terlindungi Tuhan oleh kekuatan-Mu. Dan biarlah Tuhan juga yang memampukan bangsa ini Tuhan, masyarakat banyak Tuhan, untuk sungguh-sungguh menjalankan apa yang menjadi bagian kami, yaitu menjaga jarak Tuhan, dan tetap berada di rumah kami masing-masing Tuhan, menjaga kesehatan kami Tuhan dalam segala makanan yang kami makan Tuhan, dan juga kami juga boleh peka juga terhadap orang-orang di sekeliling kami, sehingga kami pun boleh berbagi satu dengan yang lain, berbagi kekuatan maupun juga berbagi hal-hal yang lain Tuhan. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat di tempat ini Tuhan, dalam rangka untuk tetap memelihara persekutuan kami Tuhan. Bila hikmat Tuhan senantiasa hadir, memberikan kekuatan kepada setiap majelis jemaat dan setiap pengurus maupun aktivis Tuhan, dalam mengusahakan persekutuan itu tetap hadir meskipun di dalam sosial media Tuhan. Tapi biarlah melalui persekutuan ini kekuatan Tuhan boleh nyata Tuhan, persekutuan roh itu boleh hidup sungguh-sungguh kami rasakan Tuhan, satu dengan yang lain Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan setiap teman-teman maupun juga jemaat tempat ini Tuhan, keluarga demi keluarga. Engkau tahu betul di mana kekhawatiran, di mana segala persoalan-persoalan dalam keluarga Tuhan. Tuhan tolong buka jalan, Tuhan tolong beri kekuatan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tetap punya pengharapan dan semangat dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan sendiri akan memimpin mereka di dalam segala usaha yang mereka lakukan Tuhan, dalam menghadapi wabah ini Tuhan, dalam segala kekhawatiran ekonomi maupun kesehatan mereka Tuhan. Tuhan juga yang menjaga, Tuhan juga yang memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan, dan Tuhan juga yang akan menolong Tuhan, yang membukakan jawaban-jawaban Tuhan bagi doa-doa mereka Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini Tuhan, hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.